Farmasi, yeay. Yeay. Jadi sore ini saya mau curhat nih ke teman-teman, ke senior-senior saya tentang yang pasti pengalaman yang harus banget apoteker alami, yaitu tentang ujian kompetensi. Nah, ngomong-ngomong nih, ini ujian sertifikat kompetensi saya itu akan habis nih di bulan Juni tahun ini, 2023 kayak gitu. Itu tuh harus nggak sih kita ngambil lagi Ujiannya ya? Iya, ujiannya. Kalau menurut aku sebenarnya ada dua cara ya swipers. Yang pertama itu bisa klaim dari sertifikat yang udah dikumpulin, which is berarti kalian nggak perlu ujian kalau udah mencapai 150 SKP tersebut. Itu memudahkan sekali, tapi kalian harus aktif ikut kegiatan. Tapi kalau misalnya nggak nyampe ya mau nggak mau harus ujian sih, Hil. Harus ujian ya. Jadi kamu opsi yang mana nih? Gimana ya? Yang rutin belajar. Yang rutin belajar. Baru ujian belakangan. Ingat perjuangan ujian kompetensi itu kayak wow banget gitu. Kalian ngerasain nggak sih ujian kompetensi itu UKI itu? Kalau kapannya gimana? Enggak, aku enggak ngerasain. Iya, ngerasain. Ngerasain. Kalau kakak? Kalau aku dulu ngerasain, tapi waktu zaman aku itu masih belum jadi syarat kelulusan. Cuman memang itu lagi tahap-tahap uji coba UKI sebagai syarat kelulusan, Hil. Jadi tapi dari kampus aku, waktu itu aku apoteker di UI, jadi udah menetapkan nilai batas sendiri sih. Tapi emang waktu itu belum jadi syarat kelulusan lah. Ya. Gitu. Masih istilahnya masih sumatif ya? Formatif. Masih formatif. Nah berarti di tahun aku tuh tahun kedua yang sumatif, kayak gitu. Itu sih kalau inget-inget ya perjuangannya tuh beneran luar biasa sih. Kita kayak belajar semalaman dan segala macam kayak gitu ya. Ngomong-ngomong tentang UKI nih ya Kak, kayaknya tuh agak ada rame-rame gitu ya sekitar beberapa bulan lalu. Banget gitu. sih. Ikutin nggak beritanya? Aku agak kurang ikutin sih sebenarnya. Iya, aku ngikutin sih. Kebetulan karena masih sering bersinggungan dengan organisasi IAI dan memang calon-calon apoteker juga sih. Jadi beritanya itu adalah karena ada 3.000 apoteker, 3.000 calon apoteker yang tidak lulus ujian UKAI itu dari 6.000 apoteker, which is itu berarti 50% kan? Itu nggak lulus karena nilai batas kelulusannya katanya berubah dari tahun sebelumnya. Dari 52, sekian itu berubah jadi 56,5 kayak gitu. Jadi emang poin langsung 3.000 yang nggak lulus ya? Naik 4 poin langsung 3.000 yang nggak lulus gitu sih. Kira-kira emang kayak gitu beritanya. Itu rame banget. Terus ramenya gimana sih? Maksudnya kenapa bisa tahu rame? Aku nggak ngikutin. aku tuh pernah sih ngeliat ada cerita ada baliho gitu di salah satu kantor organisasi profesi gitu. Oh gitu. Wow gitu. Tapi aku nggak ngikutin gimana-gimananya gitu. Terus jadi emang harusnya tuh sebentar. Terus kan katanya mereka rame-rame tuh kayak sampai demo-demo gitu. Iya, mereka minta apa sih? Maksudnya demo itu buat apa sebenarnya? Mereka itu menuntut transparansi ceritanya. Jadi karena perubahan nilai itu infonya itu tidak diinfokan ke teman-teman yang calon apoteker ini, dan menuntut transparansi dari penyelenggaraan ujiannya, cara penghitungan nilainya, terus dan sampai akhirnya menuntut kredibilitas dari lembaga Ikatan Apoteker Indonesia sendiri, yaitu panitia penyelenggaranya kayak gitu. Mereka minta transparansi kayak gitu. Iya. Yang mereka tuntut. Mereka maksudnya penggugat ya? Iya, penggugatnya. Nggak hanya mahasiswa ya, dibantu sama beberapa pengacara dan segala macam. Betul. Gitu. Ya sebenarnya intinya sih adalah karena nggak lulus itu sih karena menyebabkan kerugian material maupun imaterial. Kayak gitu sih menurut yang ini ya, yang nggak lulus ya. Berarti susah banget ya. Ujian aku jadi ngeri nih. Aduh, Hilya di bulan Juni udah tinggal 4 bulan. Tapi kalau dibilang susah banget, aku dapat bocoran dari IAI-nya, maksudnya dari panitianya itu sebenarnya ada kok teman-teman yang dapat nilainya bagus kayak gitu, rentangnya tuh tinggi kayak gitu. Jadi mungkin itu yang menyebabkan nilainya itu berubah, batas kelulusannya itu berubah karena kayak jomplang gitu ya. Iya, karena emang ada yang berhasil mendapatkan nilai bagus kayak gitu. Jadi emang harus meningkatkan kualitasnya itu dengan caranya salah satunya meningkatkan nilai batas kelulusan itu. Terus pernah dengar nggak sih Kak solusi yang saya mereka pengen selain transparansi gitu? Mereka pengen apa lagi gitu selain transparansi? Kalau dari gugatan mereka sih mereka nuntutnya dikembalikan ke kampus-kampus ya. Kayaknya sih gitu. Artinya kampus tuh bikin UKI versi sendiri-sendiri. Iya, nilai kelulusan sendiri-sendiri. Jalan yang 3.000 nggak lulus itu siapa pelaksananya? Pelaksananya adalah dari
IAI-nya sendiri dia membentuk panitia nasional yang memang gabungan dari kampus-kampus juga sebenarnya orang-orang yang di dalam panitia itu. Dia Tapi memang di bawah udah kayak organisasi profesi. betul karena nanti ketika lulus akan menjadi atau dinaungi dari Ikatan Apoteker Indonesia kan, menjadi anggotanya IAI dan dinaungi oleh IAI itu sendiri. Sebenarnya sama kayak UKBI sih. Iya, gitu. Kan kayak ujian kompetensi dokter Indonesia itu yang menyelenggarakan pasti Ikatan Dokter Indonesia gitu. Karena emang nanti akan jadi bagian dari IBI-nya kan. Gitu. Kalau menurut kakaknya ini Kak, menurut kakak tuh oke nggak sih kalau misalnya dibalikin ke kampus masing-masing? Kalau di bagian kampus masing-masing itu sebenarnya kendalanya adalah nanti standarnya jadi beda-beda nih. Nah itu sebenarnya harapannya bahkan sebenarnya ini walaupun aku nggak terlalu ngikutin berita ini tapi aku sempat baca ada kementerian, jadi pemerintah itu ada ngeluarin tentang tata cara ujian kompetensi, tapi memang itu untuk perawat. Nah jadi kenapa ada kayak gitu? Karena pengennya satu Indonesia ini dilayani oleh tenaga kesehatan yang sama kualitasnya, standar ya. Dan nggak ada bedanya. Menurut aku apoteker itu juga tenaga apoteker, kesehatan gitu. Apoteker maksudnya tenaga farmasi lainnya gitu ya. Nah jadi kalau aku pun misalnya kembalikan ke kampus masing-masing itu tetap ada standarnya nih. Jadi nggak bisa nih balik terus nanti mereka bikin soal masing-masing, terus pengujinya masing-masing, terus standar ambang batasnya masing-masing. Itu kan jadi nggak lucu ya. Jadi itu nggak ada standar. Nah jadi sebenarnya enaknya adalah memang ada payungnya yang yang bikin satu standar itu di mana memang ini harus transparan ya. Kalau sekarang keluhannya kurang transparan, ya berarti nanti harus lebih transparan. Mungkin salah satu opsinya kalau aku pikir ya sama aja kayak keperawatan sama kementerian gitu. Infonya sih gitu sih kayak gitu kayak apoteker dan beberapa profesi lain juga bakalan ditarik sama Kemendikbud ya. Tapi kalau menurut kakak nih temennya IAI itu gimana? Iya, aku berikan opini tidak atas nama IAI ya. Cuman ini pandanganku sebenarnya kan. Karena IAI ini kan adalah lembaga profesi yang menetapkan standar kompetensi untuk apoteker. Nah, kalau misalnya nanti itu dilempar ke Kemenristek atau dalam hal ini misalnya pemerintah kayak gitu kan, kita kan tahu pemerintah itu kerjanya banyak ya, kan banyak yang diurus, banyak yang dikerjakan kayak gitu. Apakah bisa cukup cepat untuk menangani hal ini, sedangkan ada lembaga yang memang udah fokus untuk menyelenggarakan standarisasi kompetensi itu kayak gitu. Sebenarnya pertanyaan lebih ke situ aja sih kalau menurutku ya. Terus sama juga ini itu tadi kebutuhan kompetensi itu update-nya itu yang tahu memang si asosiasinya itu sendiri kan. Kecuali memang nanti ada formula khusus lah yang dibuat oleh pemerintah misalnya untuk menjembatani hal ini semua kayak gitu. Karena sebenarnya menurutku PR-nya itu adalah terlalu banyak perguruan tinggi dengan sarjana farmasi terbuka, tapi untuk prodi apotekernya itu sedikit. Itu yang akhirnya bikin jadi jomplang kayak gitu kan. Karena untuk sarjana jurusan farmasi S1 farmasinya banyak, tapi prodi apotekernya sedikit. Nah ini peran pemerintah, berarti kan dalam hal ini peran Kemenristek, Kemendikbudristek juga kan ada peran di sini kan dalam pembukaan prodi sarjana farmasi dengan prodi apoteker. Nah ini nanti gimana harusnya kayak gitu kan, perlu dibahas juga nih. Atau jalan tengahnya nih. Ya udah misalnya pemerintah melalui Kemendikbud Ristek. Nggak pakai dikti lagi ya sekarang. Kemendikbudristek sekarang namanya. Okay. Kemudian bersama dengan aliansi profesi, oke lah kalau dalam hal ini kita seorang apoteker berarti IAI gitu kan. Misalnya nanti aliansi profesi lainnya mungkin ini juga kan ya. Ya udah jadi satu aja. Maksudnya mereka berkolaborasi ya itu jadi opsi lain, ya nggak sih? Sebenarnya itu yang paling ideal ya. Iya. Jadi memang yang bisa menggerakkan universitas siapa ya? Kementerian Pendidikan gitu kan. Tapi yang punya kebutuhan kompetensi nanti ketika di lapangan siapa? Organisasi profesi. Ya kenapa enggak? Bersuara aja gitu maksudnya ya. Itu kata ya diskusi ya, duduk bareng gitu. Nah, kalau menurut Swipers gimana nih pendapatnya? Yuk dong, share pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa ikuti diskusinya di dalam grup apoteker di aplikasi SweaterX. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube SweaterX Indonesia. Sampai jumpa di hari berikutnya.
Swipe or X.